Sivitas Akademika dari beberapa kampus sudah memberikan petisi untuk Pak Jokowi. Pemirsa, menyusul kampus lainnya, Universitas Padjadjaran Unpad menyatakan sikap dan kritik terhadap situasi demokrasi saat ini. Desakan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan tindakan melawan hukum, di antaranya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam Pilpres 2024. Pertanyaannya, apakah benar petisi tersebut keluar dari hati nurani untuk menyelamatkan negeri? Atau jangan-jangan petisi tersebut malah terafiliasi? Hari ini seakan ada angin segar, karena kita mendengar bahwa seorang guru besar ilmu hukum telah dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Dan saya secara pribadi sangat senang, karena kita tahu bahwa Pak Mahfud itu adalah selain guru besar ilmu hukum, beliau juga mempunyai pengalaman yang luar biasa di ketiga lembaga penyelenggara negara, eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Tapi selain itu, menurut pendapat saya, bekerja sama dengan beliau juga menunjukkan adanya integritas, kompetensi, dan juga pengalaman. Untuk para guru besar, dosen, dan adik-adik mahasiswa, maafkan kami jika kami masih mempertanyakan hal ini. Jangan judge kami buzzer yang tak tahu diri. Karena hal ini jarang sekali terjadi. Kira-kira manfaat apa yang bisa ditimbulkan dari petisi ini? Apakah benar bisa mengkoreksi kepemimpinan Pak Jokowi? Apa bisa mendegradasi kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi? Atau jangan-jangan petisi ini malah membuat kepemimpinan Pak Jokowi semakin kuat berdiri? Saya ucapkan selamat datang di Naratalk, kita bahas petisi untuk Jokowi. Detik-detik akhir menuju pemilu, tiba-tiba ada sebuah petisi dari 11 kampus ternama negeri ini. Kami kaget. Apakah benar negeri ini sedang tidak baik-baik saja? Apakah benar demokrasi sedang terkoyak-koyak? Apakah benar Pak Jokowi menggunakan powernya untuk mengintervensi demokrasi? Kami benar-benar mempertanyakan keadaan ini. Jangan buat kami masyarakat biasa ini semakin bingung dengan keadaan ini. Saya bisa menyalahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi, Anda salah. Pak Jokowi, Anda tidak benar. Dan saya kalau ditanya bagaimana cara mengatasinya, saya nggak tahu. Karena saya adalah rakyat biasa yang tidak berpendidikan setinggi Bapak Ibu sekalian. Tapi please bedakan Bapak Ibu sekalian dengan kami yang tidak berpendidikan ini. Bapak Ibu adalah sivitas dan bahkan guru besar. Tunjukkan secara detail mana kesalahan Pak Jokowi yang menggunakan powernya. Jika Bapak Ibu tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan wakil presiden kurang dari 40 tahun asalkan pernah menjadi pemimpin. Kenapa tidak kemarin-kamarin mengeluarkan petisi untuk negeri serentak 4.000 kampus membuat petisi seperti itu? Mungkin Gibran tidak akan pernah menjadi wakil presiden. Kenapa baru sekarang 6 hari sebelum kampanye ditutup? Ini kan seperti ada dua orang yang sedang bertarung. Tiba-tiba ada dewa turun dan dewa itu membuat statement. Bisa-bisa statement itu memang bisa menenangkan pertarungan atau malah memperkeruh keadaan karena menguntungkan salah satu bagian. Ini hal yang unik, ini hal yang aneh. Kita bisa melihat maksud Bapak Ibu dari sisi positif. Bapak Ibu sedang menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawas negeri. Ya memang itu adalah tugas Bapak Ibu untuk mengingatkan presiden, mengingatkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya sesuai koridor yang ditentukan. Tetapi kenapa saat pertarungan sedang terjadi, Bapak Ibu mengatakan krisis kenegarawanan, Bapak Ibu mengatakan demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Yang saya takutkan ketika salah satu paslon kalah, dia menggunakan suara Bapak Ibu tersebut untuk tidak mengakui kekalahannya. Sehingga chaos bisa terjadi, Pak. Kenapa tidak 3 bulan yang lalu? Kenapa tidak 2 bulan yang lalu? Sehingga Bapak Ibu memberikan kami rakyat jelata ini waktu untuk berpikir. Kenapa 1 minggu sebelum waktu kampanye ditutup? Kenapa 10 hari sebelum pencoblosan? Ibaratnya Bapak Ibu itu tidak sedang menenangkan, tapi Bapak Ibu ibaratnya sedang menyiram bensin di atas kobaran api. Apakah Bapak Ibu semua mengerti akan hal ini?
Reaksi netizen dari petisi itu beragam. Ada yang mendukung dan ada pula yang mempertanyakan. Jangan salahkan orang yang mempertanyakan maksud dari petisi tersebut. Karena sebetulnya masalah negeri ini banyak dari kemarin. Kenapa baru sekarang Bapak Ibu keluar petisi-petisi tersebut? Bagaimana dengan masalah-masalah negara yang kemarin? Seperti korupsi, kolusi, pembangunan negeri menuju Indonesia maju, pembangunan IKN, terus aspirasi mahasiswa yang sering dibungkam. Mana petisinya? Kenapa kok mendekati hari pencoblosan itu yang membuat negeri ini bertanya-tanya? Apakah tidak ada maksud terselubung? Kami lihat di internet, TikTok, di sosial media, YouTube, WhatsApp group, Bapak Ibu yang memberikan petisi ternyata menurut beberapa berita terafiliasi seperti sumber dari antifiklik.com, Profesor Har Kristuti ternyata jelas mendukung pasangan Mahfud MD. Rini Suwarno, seorang dosen dari FISIP UI, tampaknya mencoba untuk tetap netral tetapi memberikan dukungan terhadap PDI. Ibu Susi Sudarman bahkan terlihat aktif dalam kampanye Ganjar dengan menyatakan dukungannya secara terbuka. Melihat hal ini, ya maaf kalau kami memiliki persepsi yang lain jika hal ini menguntungkan salah satu paslon. Belum lagi kita melihat videonya Bang Fahri yang mengatakan seperti ini. Saya terus terang termasuk yang sudah menduga dengan gerakan para guru besar mengatasnamakan kampus yang terjadi beberapa hari ini, karena saya juga termasuk yang bersyukur pada akhirnya mereka muncul, karena mereka inilah yang sebenarnya menjadi aktor-aktor aktif yang dalam 8-9 tahun terakhir ini menyetujui tindakan represi negara terhadap kampus, pemberangusan kebebasan mimbar dan kebebasan akademik. Ini orang-orangnya adalah orang yang sama. Saya bersyukur adalah karena mereka akhirnya berpisah dari Pak Jokowi. Karena pada dasarnya Pak Jokowi itu bukanlah orang ideologis seperti mereka yang mengandung anasir-anasir kebencian pada masa lalu dan kelompok lain, khususnya kelompok Islam. Tetapi memang itulah yang saya agak kecewa, ya, karena justru kelompok-kelompok yang dipersekusi dalam 8-9 tahun terakhir justru mau ikut bersama mereka. Kampus-kampus Islam, kampus-kampus Muhammadiyah misalnya, menurut saya itu kayak tidak mengerti persoalan bahwa aktor dari pelemahan kampus selama ini, orang seperti saya, pimpinan Dewan Pengawas dari sektor pendidikan, karena saya ada Wakil Ketua DPR bidang Kesra, intelektual seperti Rocky Gerung dan sebagainya, yang dilarang masuk kampus, itu adalah kelompok ini. Mereka inilah dulu yang sangat setia dengan ideologi kiri merahnya, seolah-olah mendapat restu dari Pak Jokowi untuk melakukan persekusi di dalam kampus dan melarang tokoh-tokoh kritis untuk masuk kampus. Nah sekarang mereka lihat kenyataan bahwa mahasiswa sudah tidak bisa digerakkan, dan apa yang terjadi karena mahasiswa tidak bisa digerakkan, akhirnya mereka, kelompok-kelompok ideologi selama ini, menggunakan kampus atas nama guru besar keluar dan menyampaikan semacam perhatian atau protes. Padahal sesungguhnya mereka ini sangat terafiliasi dengan partai politik dan juga terafiliasi dengan kandidat tertentu. Saya menganggap pemainnya dari kelompok ini adalah pelaku utamanya di 03 atau berafiliasi dengan 03. Dan yang ikut-ikutan, yang tidak sadar bahwa mereka itu adalah korban dari kelompok ini, justru banyak pengikut daripada kelompok kanan sekarang ini. Di video ini menyatakan Bang Fahri seolah-olah ingin ngomong Bapak Ibu sekarang yang sedang membuat petisi adalah orang-orang yang dahulu mengaminkan kebiri kebebasan berpendapat di kampus. Kenapa saat ini tiba-tiba Bapak Ibu memberikan statement seperti itu? Belum lagi video ini yang mengungkapkan ternyata Bapak Ibu memiliki afiliasi khusus di salah satu partai. Sekelompok kecil akademisi menyatakan deklarasi bulak sumur yang mengkritisi Pak Jokowi. Jika dilihat lebih seksama, akademisi-akademisi ini telah menjadi pendukung Ganjar Mahfud dan PDIP sejak lama. Kok bisa? Sebut saja Zainal Arifin Mochtar yang merupakan adik angkat dari Mahfud MD.
Berikutnya Teguh Prasojo yang memang dekat dengan Ganjar Pranowo, dan Teguh Prasojo tidak malu-malu menunjukkan sikapnya untuk mendukung Ganjar. Selanjutnya ada Bambang Praswanto. Bambang pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Yogyakarta dan caleg gagal DPR RI dari PDIP tahun 2019. Bambang menyatakan pendapat adalah hak demokrasi setiap orang. Tapi tidak bisa pendapat itu dipaksakan sebagai pendapat yang mewakili seluruh sivitas akademika suatu kampus. Universitas Indonesia dibobol PDIP. Ganjar Mahfud mengerahkan akademisi partisan yang memang sejak lama telah mendukung Ganjar Mahfud dan PDIP untuk bersuara menyatakan sikapnya, sehingga seolah-olah seluruh sivitas akademika tidak suka dengan paslon tertentu. Misalnya, deklarasi kebangsaan di Rotunda, Universitas Indonesia hari Jumat 2 Februari tahun 2024 yang mengklaim sebagai gerakan sivitas akademika UI. Padahal deklarasi ini digerakkan oleh segelintir akademisi partisan, seperti Prof. Harkestuti Harkriswawo yang sejak awal mendukung Prof. Mahfud MD sebagai wakil Ganjar Pranowo. Ada juga Susi Sudarman yang terang-terang berpose salam 3 jari dan hadir dalam kegiatan kampanye Ganjar Mahfud. Tidak lupa Remi Suarso, dosen FISIP UI yang seolah-olah netral, tapi selalu ikut mendukung langkah politik PDIP. Akademisi kader partai ini turun gunung demi memenangkan Ganjar Mahfud dan PDIP. Mereka mengklaim gerakan ini didukung oleh seluruh sivitas akademika kampus, sebenarnya framing dari segelintir relawan berjubah akademisi. Jurus terakhir ini dikeluarkan Ganjar Mahfud dan PDIP demi fiksi lolosnya Ganjar Mahfud ke putaran kedua. Kacau banget sih PDIP, tok Ganjar Mahfud mau menang tek bicara curang. Waspada guys, teroris PDIP sudah masuk kampus-kampus. Melihat video-video ini ya maaf kalau kami masih mempertanyakan netralitas Bapak Ibu sekalian. Memang nasihat itu baik Pak. Tapi ketika memberikan nasihat tidak dalam waktu yang tepat, ya maaf kalau kami menilai itu tidak baik. Ada beberapa sivitas yang ternyata terafiliasi dengan partai. Ada beberapa guru besar yang ternyata terang-terangan mendukung salah satu paslon. Ya, niat baik Bapak akhirnya kami pikir beberapa kali. Pertama, kok kenapa baru sekarang? Yang kedua, bukankah sebelumnya juga banyak masalah? Kenapa tidak memberikan petisi yang sama? Jadi wajar jika kami menganggap petisi ini terafiliasi. Sekali lagi jangan anggap kami sebagai buzzer yang tak tahu diri. Kami selalu menunggu suara dari Bapak Ibu sekalian guru besar dalam membangun negeri ini. Bukan melulu tentang tulisan di atas kertas, tetapi suara lantang Bapak Ibu untuk menuju Indonesia sejahtera 2045. Tapi kalau di saat peperangan sedang terjadi, tiba-tiba ada suara dari langit. Bukan ketenangan yang sedang Bapak Ibu sampaikan, tetapi suara yang menuju perpecahan. Saya takut Pak, jika saat nanti ada salah satu pihak yang kalah menggunakan suara Bapak Ibu untuk tidak mengakui kekalahannya, sehingga membuat negara ini menjadi chaos. Salam damai dari saya untuk para guru besar dan sivitas akademika yang terhormat. See you and good luck Pak.